Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Seperti banyak diprediksi oleh para pengamat, nilai rupiah mulai ambruk menyusul rontoknya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia beberapa hari yang lalu. Anda masih ingat tentu saja ya, ini terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret lalu. Itu indeks harga saham gabungan itu ambruk dan sampai perdagangan sempat dihentikan selama 30 menit atau disebut halt trading. Nilai tukar rupiah itu sekarang ini melemah terhadap dolar dan hari ini itu mencapai 16.639. Itu merupakan kurs terendah sejak krisis 1998. Pada krisis 1998 itu memaksa Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun itu mengundurkan diri, dan pada saat itu dolar nilainya itu mencapai 16.800. Jadi nggak terlalu jauh lagi ya, kalau sekarang ini hanya kisarannya 200-an rupiah lagi. Karena ini ya sekarang kisarannya itu 16.600 karena ditutup itu lebih menguat sedikit menguat gitu ya. Pada krisis 1998 nilai rupiah terhadap dolar yang semula berada di kisaran 2.500 itu kemudian terjun bebas sampai 16.800. Itu hampir berapa kali ya? Itu hampir hampir 7 kali ya, 6 kali lebih lah ya ini. Sementara sejumlah pengamat memprediksi rupiah kali ini bisa mencapai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Loh, Anda mesti nanti, loh kalau gitu lebih nilainya lebih tinggi, lebih rendah dari krisis 998 dong. Iya, tetapi yang perlu dicatat kan sekarang ini kan dolar sendiri dipatok berapa di APBN kita dipatok berapa 15.000 kalau tidak salah ya. Nah, sekarang ini naik 17.000. Tentu saja itu dampaknya sangat besar apalagi kalau berkaitan dengan pembayaran utang, bunga utang dan pokoknya semuanya itu kan dalam drama yang utang luar negeri itu kan dalam bentuk dolar. Pasti ini juga akan semakin menekan APBN kita. Pekan lalu kita dikejutkan dengan ambruknya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan sesi 1 hari Selasa ya tanggal 18 Maret. Indeks harga saham gabungan itu kan terjun bebas hingga 395,87 poin atau 6,12% menutup sesi di level 6.076,8. Bahkan pada pukul 11:19 itu Bursa Efek Indonesia terpaksa membekukan perdagangan atau menghentikan sementara perdagangan selama 30 menit setelah indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari 5%. Dan kemudian indeks harga saham gabungan itu sempat anjlok sampai 7,5% dan mencapai titik terendah harian 6.011,84. Indeks harga saham gabungan sempat menguat selama beberapa hari, namun ya menguatnya itu nggak terlalu signifikan dan kemudian menjelang akhir pekan itu hari Jumat kemarin indeks harga saham gabungan kembali melemah 1,94%. Dan tren penurunan indeks harga saham gabungan itu berlanjut pada Senin awal pekan ini. Indeks harga saham gabungan pada Senin awal pekan ini ditutup ke zona merah pada sesi perdagangan terakhir. Dan pada hari Senin kemarin itu indeks harga saham gabungan melemah 96,96 poin atau 1,55% ke 6.161. Sementara pada penutupan perdagangannya itu terdapat 142 saham yang menguat, 523 saham melemah, dan 292 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai 14 triliun dari 14 miliar saham yang diperdagangkan. Namun hari ini indeks harga saham gabungan melonjak sebesar 65,01 poin atau 1,06% ke level 6.226,2 pada penutupan sesi 1. Sementara indeks harga saham gabungan itu ketika ditutup itu di zona hijau pada perdagangan hari ini, Selasa tanggal 25 Maret 2025. IHSG hari ini naik 74,4 poin atau naik 1,2% ke level 6.235,61. Ini mulai hati-hati karena sekarang ini ternyata indeks harga saham gabungan itu yang menguat tidak diikuti oleh rupiah ya. Ya, rupiah justru melemah. Jadi jangan dianggap bahwa ini
kalau indeks harga saham gabungan turun atau harga saham turun itu ya yang pusing hanya para pemain saham, tapi dampaknya terhadap ekonomi kita dan juga terutama kalau kemudian diikuti dengan melemahnya rupiah. Kalau indeks harga saham gabungan itu menurunkan dipicu oleh melemahnya fiskal karena defisit fiskal kita kan pada bulan pertama ini sudah defisit 31,2 triliun, itu kan sangat serius membuat para investor tentu meragukan bagaimana kesehatan dari APBN kita. Nah, sementara kalau rupiah ini kan dari sisi ini moneter, ini tentu wilayah dari Bank Indonesia. Biasanya Bank Indonesia kalau dalam hal seperti ini nilai rupiah menguat dia akan campur tangan. Nah, ya tapi kan itu akan menggerus devisa yang dimiliki oleh negara. Mengutip data dari Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu di pasar spot sore ini ditutup melemah. Mata uang rupiah itu ditutup pada level 16.611 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,27%, 44 poin. Dibandingkan penutupan sebelumnya yang sebesar 16.567 rupiah. Nah, saya mencoba mencari apa sih penyebabnya itu ya. Saya membacanya ini di CNBC yang dia mengutip beberapa analis keuangan yang menyatakan depresiasi yang terjadi pada mata uang rupiah ini lebih didominasi oleh faktor eksternal, termasuk arus dana asing yang keluar dari tanah air beberapa waktu terakhir. Global Market Economist Maybank Indonesia, Mirdal Gunarto mengatakan bahwa pelemahan rupiah kali ini terjadi bersama dengan aksi profit taking investor mengantisipasi libur panjang karena mereka khawatir ada uncertainty terutama pada saat libur panjang. Tiba-tiba misalnya rupiah makin melemah dan pada saat mereka sedang berlibur, ini kan mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa, ini berbahaya. Jadi lebih aman gitu mereka menukarkan rupiahnya ke dolar, atau kalau dari mereka yang investor asing ya mereka akan aman tetap mengkeep dolarnya. Dari sisi eksternal, Mirdal menyampaikan bahwa soal perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Meksiko dan Kanada yang mulai berlaku pada tanggal 2 April 2025 menjadi faktor lainnya. Ini faktor Trump setelah memerintah Amerika itu memang menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya gejolak ini ekonomi di dunia dan juga termasuk saham-saham dan juga nilai rupiah atau nilai-nilai mata uang yang dipatok berdasarkan dolar. Ya, ini memang seperti itu. Apa boleh buat, Trump sekarang ini memang membuat pasar dunia jadi bergejolak. Ya, namanya juga dia presiden dari negara adidaya. Karena itu, ya kalau kita masih terkoneksi dengan ekonomi global, mau tidak mau situasi global itu akan berpengaruh terhadap perekonomian kita, termasuk juga terhadap bursa saham dan juga nilai kurs rupiah. Nah, lebih lanjut, Mirdal menyatakan kebutuhan akan dolar yang tinggi pada periode akhir bulan untuk bayar utang luar negeri, seperti yang saya sebutkan tadi, ataupun membayar impor, ini termasuk impor BBM, menjadi faktor tertekannya rupiah belakangan ini. Dan ini seperti berjana berhubungan ya, kalau ini dipencet yang lainnya naik, atau kalau ini ditarik itu lainnya turun. Kenapa? Karena kalau kemudian kita harus membayar utang dalam bentuk dolar yang sangat besar, kita membutuhkan dolar, dan kita pemerintah misalnya menyerap dolar di pasar untuk membayar utang itu, ya mau nggak mau kemudian rupiahnya makin melemah terhadap dolar. Ya sudah seperti itulah mekanismenya. Keluarnya dana asing ini juga dipertegas oleh ekonom senior KB Valburi Sekuritas Fikri C. Permana yang menyatakan bahwa terdapat switching aset sebelum libur lebih panjang di market Indonesia. Jadi orang lebih memilih menukarkan dolarnya ya. Sudah hampir 7 hari perdagangan net sale asing terus. Kemungkinan mereka memang memindahkan dananya ke US dollar. Selain itu kayaknya ada kemungkinan permintaan US dollar untuk pembagian dividen dan pembayaran utang pemerintah di akhir kuartal pertama ini. Jadi ada banyak faktor ya. Ada pembagian dividen, ada kemudian pembayaran utang, kemudian ada juga yang men-switch dananya dari rupiah ke dolar. Ini untuk keamanan, itu tentu saja berdampak terhadap pelemahan rupiah. Nah, apakah trennya akan terus menurun? Ini yang banyak pengamat menyatakan akan terus menurun, dan bahkan kalau yang konservatif menyebutkan bisa sampai 17.000, tapi yang lebih progresif menyatakan bisa sampai 20.000 rupiah per US dollar. Kita berharap jangan sampai lah ya terjadi US dollar rupiahnya per US dollar, karena kita kan selain utang negara ini dan utang itu berupa bunga dan juga cicilannya itu dalam bentuk dolar.
sekarang kebutuhan pangan kita yang sebelumnya disebut oleh Pak Prabowo nggak ada pengaruhnya, yang penting pokoknya harga pangan tetap terjangkau, pangannya, stok pangannya memadai, aman kita, mau harga saham naik turun, nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau ngomongin soal rupiah. Sekarang ini kebutuhan kita pangan dari impor tuh banyak sekali ya, dan itu langsung menyentuh rakyat banyak. Saya pernah menyebutnya misalnya kedelai yang masih diimpor, itu kan berpengaruh terhadap harga-harga tahu dan tempe. Kemudian yang sekarang ini jadi makanan sejuta umat itu gandum. Ya, jangan dipikir gandum itu sekarang bukan makanan orang Indonesia karena itu adalah bahan baku mie instan. Dan di dalam bulan Ramadan seperti ini banyak sekali warga-warga atau rakyat yang kelas bawah yang mereka membutuhkan makan tapi dengan biaya yang cukup bisa membuat mereka doyan makan gitu dengan harga yang murah, ya pilihannya itu ke mie instan. Jadi dampaknya juga mie instan bisa harganya juga bisa naik kalau kemudian dolarnya terus membumbung tinggi. Banyak lagi ya beras dan sebagainya itu semua juga masih kita masih mengimpor jagung dan sebagainya, kita semua masih impor. Ini memang satu ironi gitu, satu paradok yang di negara seperti kita yang disebut negara agraris, tapi ternyata bahan makanannya mayoritas masih diimpor. Nah, dari awal tadi saya menyinggung soal keterkaitannya ini dengan krisis tahun 98. Ya mau nggak mau orang akan memori orang akan kembali ke situ. Dan Anda tuh kalau sempat menyimak perbincangan saya dengan ahli fiskal Awalil Rizki beberapa waktu yang lalu, kan dia menyatakan bahwa dari sisi fiskal ini krisisnya itu udah sama dengan tahun 1997. Ini yang kemudian setelah itu tak setahun kemudian kita mengalami krisis. Ini kan krisisnya itu memang dimulai pada tahun 1997, tepatnya bulan Juli 1997 dimulai dari Thailand ya, yang kemudian membawa dampak yang merugikan bagi Indonesia karena pada waktu itu negara jiran kita itu terpaksa mendevaluasi mata uangnya, mata uang Thailand ini baht, dan ini kemudian memicu gelombang efek domino di negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Nah, masalahnya pada waktu itu sistem keuangan Indonesia memang lemah dan rentan ya, ketergantungannya yang sangat besar pada modal asing gitu, yang ya jadi ketika ada gejolak semacam itu ada efek domino, Indonesia itu yang kena hantaman cukup keras gitu dan paling parah. Selain itu kemudian ini biasa pemain-pemain global yang waktu itu pada waktu tahun 98 itu yang disebut adalah Soros ya, George Soros, ini seorang hedge fund dari Amerika Serikat yang ini Yahudi Amerika Serikat, yang dia membuat spekulasi nilai tukar rupiah itu semakin meningkat. Dan di luar itu tentu saja kalau orang kayak tubuh manusia gitu ya, walaupun ada virus, kalau tubuhnya kuat mungkin dia mampu menangkalnya, atau setidaknya kalau terkena virusnya nggak parah-parah banget. Tapi pada waktu itu karena ya daya tahan ekonomi nasional kita itu yang lemah, dan kemudian terjadi ketika jadi gejolak ya, dan pada waktu itu kita beban utang luar negeri, dan waktu itu utang luar negeri yang terbanyak itu swasta yang membebani sistem perbankan yang rapuh, yang dampaknya kemudian kita terkena. Dan puncak krisis itu terjadi pada Mei 1998, kurang 1 tahun dari setelah gejolak pertama yang terjadi di Thailand gitu. Dan mulailah pada waktu itu rupiah mengalami penurunan yang sangat drastis, seperti saya sebutkan tadi, mencapai titik terendah dari 2.500 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kalau sudah seperti itu, terjadinya betul-betul terjadi efek domino karena investor kehilangan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Dan kemudian ini capital flight itu ya, atau capital outflow gitu yang keluar dari Indonesia sangat besar, dan kemudian dampaknya itu yang merugikan ekonomi dalam negeri karena lonjakan harga barang dan jasa yang kemudian memicu inflasi sampai 78%. Praktis kegiatan ekonomi lumpuh, banyak perusahaan yang bangkrut dan meningkatkan angka pengangguran. Sekarang ini juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut, gulung tikar, dan kemudian melakukan PHK, terutama di sektor tekstil. Jadi angka pengangguran sekarang juga sangat besar. Dan kemudian kalau kita lihat dari tabungan ya, tabungan kelas menengah ke bawah itu makin berkurang. Nah, yang jadi persoalan itu kemudian tabungan mereka yang kaya itu makin besar. Jadi ini disparitasnya juga semakin besar. Kalau terjadi disparitas yang besar, terjadi kesenjangan yang sangat besar, itu bisa juga memicu konflik karena ya tentu saja ada semacam perasaan mereka diperlakukan tidak adil dan sebagainya, itu akan muncul, dan ini juga bisa berbahaya kalau tidak ditangani dengan cukup baik.
Pada waktu itu pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto kan berusaha keras untuk mengatasi krisis ekonomi termasuk rupiah yang melemah drastis dengan berbagai kebijakan diantaranya itu menaikkan suku bunga dan yang Anda tentu masih ingat tentu saja bantuan dari Dana Moneter Internasional pada waktu itu ya Michael Kamdefu ya kalau seingat saya namanya itu yang dia bersedekap dan Pak Harto menandatangani LOI dengan IMF dan kemudian syarat-syarat dari IMF itu yang membuat penyakit Indonesia, penyakit ekonomi Indonesia makin parah dan pada akhirnya Pak Harto harus mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presidennya Habibie, B.J. Habibie. Untungnya pada waktu itu Pak B.J. Habibie itu dengan sangat bagus ya menangani perekonomian, terus melakukan demokratisasi, kebebasan pers dan sebagainya, melepaskan tahanan-tahanan politik dan kemudian rupiah itu perlahan-lahan menguat dan Indonesia kemudian bisa aman, take off dengan aman. Sayangnya kemudian Pak Habibie itu ya karena laporan pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR DPR kemudian kendati sesungguhnya Pak Habibie masih boleh atau diperkenankan untuk maju lagi tapi Pak Habibie menolak untuk maju dan ya akhirnya kita tahu kemudian terjadi Pak Habibie tidak maju menjadi presiden. Nah, apakah situasi sekarang ini juga akan memicu krisis serupa? Saya dalam hati kecil saya yang paling dalam tentu saya tidak ingin terjadi semacam itu ya karena harga sebuah krisis semacam itu sangat-sangat berat apalagi dalam situasi seperti sekarang ini sangat mahal bukan hanya sangat berat ya dalam situasi sekarang kalau polanya sama seperti pada eranya Pak Harto katakanlah Pak Harto kemudian mundur dan yang maju menggantikan itu lagi Gibran ya ini bakal lebih cilaka lagi bangsa ini. Jadi bagaimana situasinya ini memang sangat dilematis buat kita bangsa Indonesia ini kok kita kayaknya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya buruk itu apalagi di tengah situasi yang semacam ini kok sekarang ini terjadi unjuk rasa yang meluas sampai ke berbagai daerah itu berkaitan dengan disahkannya RUU TNI. Ini kalau nggak hati-hati ditangani bisa juga menimbulkan hal yang tidak kita inginkan karena saya lihat aparat keamanan terutama dari kepolisian itu mulai bertindak secara keras gitu dan banyak juga dilaporkan sejumlah demonstran itu yang sampai sekarang belum ditemukan dinyatakan sebagai hilang. Kita tidak tahu apakah dia ditahan oleh polisi ataukah dia kemudian pergi karena khawatir ditangkap polisi dan sebagainya. Tapi saya melihat ini penting kita ingatkan banyak juga aparat TNI di bawah yang juga menghadapi aksi para demonstran dengan sangat keras. Ini lebih berbahaya loh kalau itu terjadi. Mungkin karena mereka merasa ini karena yang didemo adalah RUU TNI. Jadi makanya TNI di aparat di level bawah itu kemudian turun tangan membantu polisi. Hati-hati, ini mesti diingatkan karena kalau kemudian tentara sudah masuk ke wilayah itu sorotan dunia internasional itu makin keras dan itu nanti dampaknya sangat serius kalau kemudian indeks demokrasi kita semakin menurun dan tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia makin menurun, ya dampaknya ekonomi Indonesia akan makin terpuruk. Saya Herzuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.